What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Halo, berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, dan hari ini kita akan spesial membahas topik tentang IPO atau Initial Public Offering beserta dengan cara menganalisa saham-saham yang akan IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Jadi mungkin dalam beberapa waktu terakhir kita sedang banyak penasaran nih tentang saham-saham IPO yang katanya bisa memberikan profit instan, bisa memberikan profit multi-bagger dalam kurun waktu yang mungkin hanya sekitar harian atau mingguan gitu ya. Jadi banyak banget yang sedang lagi viral-viral, jadi membuat Om, coba dong dibahas apa sih itu IPO dan bagaimana cara menganalisanya. Nah, jadi seperti contohnya ya, dalam beberapa waktu terakhir kita sedang dikejutkan dengan salah satu IPO ya, contohnya ADMR atau Adaro Minerals, yaitu anak perusahaan dari PT Adaro Indonesia yang sudah sentuh 1000%, teman-teman ya. Yang sudah sentuh 1000% sejak awal listing hingga per hari ini video saya buat. Wow, jadi dalam waktu 1-2 minggu aja bisa kasih 1000%. Oke, tapi tunggu dulu. Ya, ada juga loh ternyata saham-saham IPO yang setelah listing itu malah tidak naik, tapi langsung terjun payung, dalam tanda kutip turun terus, dan hingga sekarang belum naik-naik ke harga IPO awalnya. Ya, terakhir kali terjadi di saham GTSI yang sempat viral dalam beberapa waktu terakhir. Jadi setelah dia listing, sahamnya terkena auto reject bawah atau biasa kita lebih singkat dengan ARB hingga berhari-hari. Nah, jadi mungkin ini jadi pertanyaan. Ya, maka dari itu video ini kita akan sama-sama membahas bersama teman-teman silent trader tentunya, apakah saham-saham IPO ini sebenarnya bisa kita analisa atau jangan-jangan hanya sebatas spekulasi atau judi seperti yang mungkin sebagian orang itu tanya gitu ya. Nah, jadi video ini akan kita bagi jadi 2 part ya. Ini adalah part satunya. So, pastikan teman-teman selalu subscribe video ini ya, selalu subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan part 2 dan video-video selanjutnya. Oke, tanpa panjang lebar kita akan langsung ke pembahasan. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya ya, saya asumsikan teman-teman sudah mempunyai akun eIPO. Karena mau bagaimanapun, akhir dari pembelajaran kita tentu kita akan membeli saham-saham IPO-nya yang sudah kita analisa. Nah, per sekarang kita untuk membeli saham IPO kita lewat yang namanya website eIPO yang sudah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, apabila teman-teman belum punya akun eIPO atau belum daftar, maka teman-teman bisa tonton video di atas ini ya untuk tahapan pembuatan akun eIPO, dan di sana ada dijelaskan beberapa hal teknis lainnya. So, jadi pastikan teman-teman minimal sudah punya akun biar kita bisa lebih enak belajar IPO-nya. Oke, so langsung aja kita lanjut ke poin yang pertama. Nah, sebelum kita mulai jauh-jauh, tentu kita harus banget tahu nih pengertian atau tujuan-tujuan awal dari IPO. Nah, IPO sendiri merupakan singkatan dari Initial Public Offering, atau mungkin kalau saya Indonesiakan bisa kita bilang adalah penawaran umum perdana. Ya, merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual efek mereka, dalam hal ini berupa saham, kepada masyarakat di pasar modal. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, Om, efek itu apa? Jadi sebenarnya kalau kita merujuk ke POJK nomor 41 tahun 2000, efek merupakan surat berharga yang merupakan pengakuan atas hutang, ya, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti hutang, surat kontrak dari investasi kolektif, kontrak berjangka, ataupun setiap derivatif atas efek. Nah, dalam kasus ini karena kita bahasnya IPO tentang saham, ya, maka efek yang disebutkan nanti mungkin di video-video selanjutnya, maka efek ini kita asumsikan sebagai saham. Jadi intinya IPO ini adalah perusahaan menawarkan sahamnya yang tadinya go private atau perusahaan tertutup. Mungkin teman-teman kalau ada lihat PT Silent Trader Academy,
Nah, itu tertutup. Tapi kalau dia sudah listing di Bursa Efek, maka jadinya PT Silent Trader Academy TBK. Nah, mungkin sebagian belum tahu ya. Jadi kalau udah ada TBK, maka perusahaan tersebut bisa kita beli di pasar Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, lalu berikutnya mungkin kita akan coba dulu ya mencari tahu teman-teman, kenapa sih kok perusahaan itu mau melakukan initial public offering atau IPO. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa advantage dan disadvantage ya. Tentu di dalam setiap hal pasti ada plus, ada minus. Nah, kita akan coba bahas dari sisi perusahaan ya, kenapa sih perusahaan kok mau IPO? Pasti ada sesuatu yang memberikan mereka keuntungan, kalau enggak ya nggak mungkin gitu kan mereka mau IPO. Nah, poin pertama ya yang paling gampang, yang paling masuk akal dan hampir semua perusahaan IPO tersebut mau listing, itu pertama yang jelas mereka bisa dapat modal gratis. Nah, maksudnya gimana tuh Om? Contoh ya, misalnya ada PT yang namanya PT Silent Trader Academy. Ya soon kita akan buat PT-nya ya. Nah, jadi PT STA ini misalnya saya mau ekspansi, saya mau misalnya melakukan perluasan, buka kantor, buka cabang di berbagai daerah, saya butuh modal. Nah, kalau saya pinjam ke bank, ya, misalnya pinjam ke bank 100 miliar, maka saya dikenakan misalnya let's say bunga banknya 8% setahun. Jadi setiap tahunnya saya harus bayar 8 miliar itu baru bunganya aja. Jadi berasa kan, kita mau ekspansi dikasih tambah beban bunga, belum kalau ekspansinya gagal dan sebagainya, itu perusahaan bisa dalam kondisi yang trouble. Nah, tapi kalau kita listing di Bursa Efek Indonesia atau kita meng-IPO-kan perusahaan kita, maka perusahaan itu tidak perlu ngeluarin utang. Makanya kalau Anda belajar accounting, belajar pembukuan atau laporan keuangan, maka di laporan keuangan IPO ini masuknya ke kolom ekuitas, teman-teman ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam kolom liabilitas atau kewajiban, atau ya kita simpelkan istilahnya adalah utang. Nah, jadi kalau kita IPO, kita dapat modal yang mana modalnya pun bisa besar ya, modalnya dapat besar tanpa perlu kita terbebani beban bunga. Jadi ini adalah salah satu keuntungan yang paling dicari, yang utama oleh perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Ya, sisanya tujuannya macam-macam. Ada yang mungkin bahkan di IPO mau bayar hutang. Ya, kalau teman-teman praktek terjun langsung, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tujuannya itu buat bayar hutang. Jadi dia dapat modal dari investor, dia bayar utang. Nah, mungkin teman-teman tanya lagi nih, Om, cara taunya gimana sih kok Om bisa tahu nih perusahaan tujuan IPO-nya untuk bayar hutang dan sebagainya? Nah, nanti di part 2 kita akan bahas di prospektusnya. Ya, jadi ada yang namanya prospektus, itu bisa kita analisa, teman-teman ya. Oke, jadi itu poin pertama ya, jadi dapat modal gratis lah istilahnya. Lalu yang kedua, ya ini adalah reason yang mungkin beberapa perusahaan juga lakuin gitu ya. Ya salah satunya ialah citra perusahaan, entah itu brand, entah itu merek, produk perusahaan akan mudah dikenal. Atau kalau saya bisa bilang, kalau poin pertama modal gratis, poin kedua ya marketing gratis. Ya, jadi ada beberapa perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang mungkin bergerak di bidang consumer goods ya, atau barang-barang yang habis pakai gitu ya, atau dan lain-lain sebagainya. Ketika dia sudah jadi TBK atau perusahaan terbuka dan sudah listing, maka secara nggak langsung akan dikenal oleh seluruh trader ataupun investor yang ada di Indonesia. Masuk ke media-media, media kontan, Kompas, CNBC, dan sebagainya gitu ya. Sehingga secara tidak langsung itu promosi gratis, karena diberitakan oleh media-media tersebut. Ya, apalagi brand-brandnya ini lagi baru launching, itu sekaligus dengan IPO, muncullah kepercayaan publik, oh ini perusahaannya IPO. Karena gini teman-teman, ya, mindset awal para investor yang saya lihat ketika ada perusahaan yang berhasil listing atau sudah dari yang perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, maka mindset kita orang Indonesia, kita menganggap, oh ini perusahaan hebat, ini perusahaan keren karena dia berhasil TBK. Gitu ya, ini mindset awal, sehingga secara tidak langsung ya citra perusahaan ini akan dikenal banget di luar. Gitu. Jadi ini salah satu poin plusnya.
Ya, lalu mungkin poin-poin berikutnya tidak akan saya jabarkan lagi, tapi ya 2 poin tadi saya rasa cukup reasonable, cukup masuk akal untuk beberapa perusahaan ya dia mau IPO. Terutama poin ke-1 ya, karena modal ya itu penting banget gitu ya untuk kita melakukan apapun. Oke. Nah, kita sudah bahas tadi advantage-nya. Nah, jadi kita akan bahas disadvantage atau sebenarnya ini bukan minus ya. Ini sebenarnya bukan minus, ini sebenarnya bukan kekurangan. Tergantung dari perspektif perusahaan. Tapi ya kita bisa bilang sisi-sisi atau poin-poin yang perusahaan harus pahami. Siapa tahu teman-teman punya perusahaan mau listing gitu ya. Jadi teman-teman harus mengetahui hal-hal di mana setelah IPO ini kita lakukan dan perusahaannya berhasil listing, maka perusahaan ini harus mengetahui beberapa poin yang akan saya jabarkan. Nah, pertama, ya, ialah harus mengikuti prosedur yang ada ditetapkan oleh entah itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku pengawas gitu ya. Lalu berikutnya ialah dari Bursa Efek Indonesia sendiri sebagai regulator. Nah, kebijakannya apa tuh, Om? Misal harus menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam rentang waktu misalnya 6 bulan. Jadi misalnya laporan keuangan tahun 2021 paling lambat itu di bulan sekitar mungkin bulan Juli gitu ya. Mungkin di sekitar bulan Juli ataupun bulan Juni itu sudah harus. Kalau nggak kena denda dan sebagainya. Ya, lalu harus mengadakan rapat umum pemegang saham minimal dalam 6 bulan ada sekali. Lalu melakukan public expose untuk pemaparan kinerja perusahaan ke depan. Minimal setahun sekali. Dan disclosure atau keterbukaan informasi lainnya terkait kejadian yang terjadi di perusahaan. Entah itu mau akuisisi, mau merger, ataupun hal-hal lainnya yang mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan itu harus di-disclosure. Karena kalau enggak nanti bisa kena denda, nanti bisa kena ada yang namanya unusual market activity atau biasa kita kenal dengan UMA ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus ikutin prosedur. Kalau dulu sebelum dia tidak TBK ya dia bebas mau ngapain aja. Dia nggak terbitin pun ya nggak masalah gitu ya. Lalu yang kedua adalah transparansi laporan keuangan. Ya, jadi harus memilih auditor eksternal gitu ya yang capable, dan ya harus disclosure penuh, laporan keuangannya harus diterbitkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ya, jadi ini udah transparansi dan semua masyarakat sudah bisa akses. Gitu, jadi ya udah nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi. Ya, ini jadi bisa minus kalau perusahaannya nakal, ya bisa netral aja kalau perusahaannya memang ya nggak aneh-aneh gitu ya, dalam tanda kutip perusahaannya memang berjalan dengan semestinya. Lalu mungkin poin berikutnya ini kalau dia perusahaannya setelah listing bertahun-tahun, perusahaan yang mengalami untung terus tiap tahun tapi dia nggak bagi dividen, ini bisa menciptakan penurunan kepercayaan investor untuk invest di perusahaan tersebut. Jadi di awal kan saya bilang kalau kita perusahaannya mau IPO kan dia tidak ngeluarin hutang, dia tidak ada kena beban bunga, jadi lebih hemat. Tapi sebenarnya kalau di saham dia listing ada istilahnya dia bagi dividen. Ya, ibaratnya dividen itu kita selaku investor yang berinvestasi di perusahaannya mendapatkan bonus dari laba keuntungan yang didapat perusahaan setiap tahun. Ya, mungkin penjelasan dividen di next video mungkin ya. Nah, simpelnya ialah kita investor dikasih pembagian keuntungan lah sesuai proporsi yang ditetapkan. Nah, tapi sifatnya tidak wajib. Jadi banyak juga perusahaan yang untung setiap tahun tapi mereka nggak mau bagi dividen. Nah, kalau ini terus terjadi, bisa saja ekspektasi masyarakat atau investor akan turun dan tidak mau berinvestasi lagi di perusahaan tersebut. Apa akibatnya? Mereka menjual sahamnya dan harga sahamnya potensial akan turun. Nah, ketika harga sahamnya turun ya itu bisa jadi ketidakuntungan untuk perusahaan. Ya, jadi merembet kemana-mana jadinya. So, mungkin itu beberapa poin yang jadi perhatian. Ya, yang harus kita ketahui juga untuk perusahaan-perusahaan yang IPO ada disadvantage dan ada advantage-nya. Oke. Nah, lalu kita akan masuk ke part 2 ya. Di part 2 hari ini kita akan membahas istilah-istilah. Jadi istilah-istilah yang teman-teman tuh nggak akan denger gitu ya di trading investasi, tapi ketika teman-teman mau beli saham IPO, istilah ini akan muncul dan akan selalu muncul. Nah, istilah pertama ialah allotment. Ya, jadi untuk allotment
Apa sih itu allotment? Ya, allotment itu kalau kita Indonesia kan ya penjatahan. Ya, jadi penjatahan adalah sebenarnya tahap nanti di part 3 ini ya, di yang poin 3 pembahasan kita akan kita bahas tahap-tahap IPO. Nah, allotment ini ada di tahap yang hampir akhir. Jadi di mana underwriter akan membagikan saham sesuai pesanan yang kita input. Ya, jadi ada dua jenis. Ya, penjahatan itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada fixed allotment dan yang kedua ada pooling allotment. Nah, detailnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, lalu nextnya tadi saya ada nyebut underwriter. Mungkin teman-teman bingung nih. Apa lagi nih om underwriter? Underwriter atau yang mungkin kita singkat dengan UE ya, merupakan penjamin emisi efek. Gitu ya, mereka yang akan mengkaji, akan menyusun penyusunan prospektus untuk investor baru, melakukan marketing IPO, ya promosi-promosi ke sana sini, lalu menjamin dengan full commitment atau best effort, ya nanti saya jelaskan. Apabila sahamnya tidak habis dipesan, ya mereka akan beli saham tersebut. Jadi kalau kita ngomong simpelnya, underwriter itu sekuritas. Ya, sekuritas itu apa? Yang Anda pakai, misalnya saya Mirai Aset, Indo Premier, Ajaib, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan yang lain sebagainya. Itu underwriter. Oke, nah tadi saya sudah sebutkan, ya, perusahaan menjamin ada full commitment, ya ada best effort. Nah, per sekarang IPO-nya hampir semua full commitment. Cuman mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya jelaskan. Full commitment itu di mana si underwriter sekuritasnya menjamin. Contoh, ya saya PT FTA menerbitkan ya untuk dijual ke publik itu 1 juta lot. Ya, kita kan sistemnya dalam lot ya, dalam lembar. Atau misalnya 1 juta lembar saham FTA. Nah, kalau ternyata investor Indonesia cuma beli 500.000 lot, 500.000 lembar, maka 500.000 lembarnya lagi akan dibeli oleh si perusahaan sekuritas tersebut. Jadi kita selaku PT FTA nih tetap dapat dana IPO-nya full. Oke, paham ya sampai sini. Nah, kalau best effort, ya, sekuritasnya cuma melakukan hal-hal dia promosi, dia nyusun prospektus, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak tadi, dari 1 juta lembar cuman kebeli, diserap investor cuma 500.000, ya sudah. Maka yang harusnya saya dapat 100 miliar dana IPO-nya, saya jadi cuma tinggal 50 miliar. Rugi dong. Maka dari itu, hampir semua IPO sekarang full komitmen. Dan perusahaan juga maunya cari underwriter yang mau menjamin full komitmen. Nah, bagaimana cara cari tahu full komitmen? Nanti kita akan bahas di video yang part 2. Oke? Lalu nextnya tadi saya juga udah bilang prospektus. Ya, nah nextnya adalah prospektus. Prospektus merupakan dokumen yang menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Ya, historinya, lalu juga dilampirkan laporan posisi keuangan terakhir gitu ya, di tahun terakhir, di kuartal terakhir. Lalu analisa industri, potensi pengembangan, risiko-risiko perusahaan, tujuan IPO, dananya mau dikemanain gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang buat bayar hutang, ada yang buat ekspansi, ada juga yang buat bayar gaji karyawan dan sebagainya. Ya, dan lain-lain. Jadi, prospektus ini laporan yang sangat penting dan sebagai dasar analisa kita utama untuk mengetahui apakah IPO ini layak kita beli atau enggak. Gitu ya. Nah, lalu nextnya ialah kita akan bahas gitu ya istilah berikutnya, yaitu tentang undersubscribe dan juga oversubscribe. Jadi kalau nanti kita masuk ke tahap allotment atau penjatahan, kita akan mendengar istilah oversubscribe, undersubscribe. Apa sih itu om? Nah, kalau undersubscribe itu adalah kejadian ketika total pemesanan IPO gitu ya yang ditawarkan oleh perusahaan ternyata tidak diserap full atau minat dari investor itu tidak setinggi atau tidak sejumlah dengan lembar yang diterbitkan perusahaan. Contoh, saya nerbitin PT FTA itu 1 juta lembar. Nah, ternyata setelah ikut tahapan-tahapan penawaran, investor cuma dicatat maunya 500.000 lembar. Makanya terjadi undersubscribe. Nah, kalau terjadi undersubscribe, fungsi underwriter tadi, entah itu dia full commitment atau best effort, kalau dia best effort, ya sudah. Ya, perusahaan cuma dapat setengah dari dana IPO awalnya. Yang harusnya dapat 100, jadi 50 miliar.
Nah, tapi karena full komitmen, perusahaan ya tetap dapat 100 miliar. Cuman 50%-nya ya sekuritas mau nggak mau harus beli. Makanya biasanya kalau IPO sekarang, sekuritas itu gencar. Ngasih tahu nasabahnya, nge-emailin nasabah gitu ya, biar biar ikut IPO-nya dan sebagainya. Oke, nah, lalu selain undersubscribe, ya ada lagi oversubscribe. Nah, oversubscribe kebalikannya, yaitu ketika yang ditawarkan, ya ternyata minatnya lebih tinggi daripada jumlah yang ditawarkan. Misalnya, saya nerbitin cuma 1 juta lembar, tapi minat investor itu 2 juta lembar. Maka terjadi yang namanya oversubscribe 2 kali. Oke, teman-teman sering dengar, IPO PTA itu oversubscribe 26 kali. Jadi ya, minat beli investor 26 kali. Gitu. Nah, nanti ngaruhnya kemana nih Om? Undersubscribe, oversubscribe untuk investor retail. Ngaruhnya ialah ke pooling allotment tadi. Ya, nanti akan kita bahas mungkin di next berikutnya ya. Di next slide. Di next penjelasan. Oke, jadi kita udah tahu nih ada istilah oversubscribe, undersubscribe, prospectus, underwriter, full commitment, best effort. Ada lagi adalah nanti fixed allotment yang akan saya jelaskan nanti dan pooling allotment. Nah, satu lagi, ini mungkin teman-teman sebagian udah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. Salah satu keunikan menurut saya ya, salah satu keunikan dan daya tarik untuk teman-teman investor yang mau IPO, ya itu adalah waran bonus. Jadi dalam beberapa kasus IPO, ada perusahaan yang sekaligus melampirkan waran sebagai bonusnya. Nah, pertanyaannya, waran itu apa, Om? Kalau di kode, itu ada 5 huruf. Jadi, misalnya contoh, ya, yang terbaru ada IPO misalnya Bino. Ya, Bino strip W. Jadi, kalau biasa kode saham itu berjumlah 4, kalau warannya, itu ada strip W-nya penanda, itu adalah waran perusahaan tersebut. Mungkin definisi waran akan dibahas di next topic ya, karena itu punya pembahasan tersendiri. Tapi pada simpelnya, waran itu merupakan hak atas saham baru yang kita bisa tebus gitu, jadi convertible. Bisa ditebus menjadi saham dan kita bisa transaksikan jual beli di pasar reguler. Jadi kayak kita jual beli saham biasa, waran juga sama. Gitu ya. Nah, yang membedakan waran pas IPO, ketika kita dapat IPO-nya, misalnya waran tersebut dirasiokan 2:1. Nanti di next video kita akan coba ya ambil contoh untuk kasus IPO waran. Nah, misalnya rasionya 2:1, maka kalau kita dapat 100 lembar saham IPO, maka kita dapat 50 lembar warannya gratis cuma-cuma yang bisa langsung kita jual pada saat listing hari pertama. Jadi ini merupakan daya tarik tersendiri bagi sebagian orang yang ikut IPO. Dan biasanya kalau ada waran yang ada perusahaan yang menerbitkan waran berbarengan sebagai bonus, biasanya permintaannya tinggi dan terjadi oversubscribe. Gitu ya. Jadi ini buat yang belum tahu aja, ini bonus tambahan. Dan jujur saya pribadi juga suka emiten yang kasih waran, karena menurut saya itu profit tambahan untuk kita selaku investor ataupun trader. Ya, daya tarik lah. Ibarat kalau kita misalnya mau beli rumah, ya kan kita kalau masuk ke rumah marketingnya kan kita dikasih minum, dikasih makanan, dikasih dessert, es krim dan sebagainya. Sama. Kita sebagai investor mau beli sahamnya, kita dikasih privilege, kita dikasih bonus, bonusnya itu waran. Tapi tidak semua. Ya, tidak semua itu tergantung perusahaan. Ya, kita nggak bisa maksa, lu terbitin dong. Nggak bisa. Oke. Nah, jadi kita udah bahas ya, tadi poin pertama kita udah tahu IPO dan tujuannya. Poin kedua kita udah chapter 2, kita udah bahas juga tentang istilah-istilah yang akan kalian dengar. Nah, di tahap ketiga ini kita akan bahas tahapan-tahapan untuk IPO. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah penawaran awal, atau mungkin istilahnya kita bisa bilang ialah book building, teman-teman ya. Jadi untuk book build sendiri, setelah surat efektif dari OJK, ya ini saya nggak ceritain lah, pada intinya kalau dia mau listing di Bursa Efek, mereka harus meminta persetujuan dulu dari OJK. Kalau sudah surat efektifnya ada dari OJK, ya maka perusahaan itu melakukan tahap pertama sebenarnya. Makanya dinamakan penawaran awal, penawaran perdana, atau book build. Saya biasa bilangnya book build ya, atau istilahnya BB singkatannya. Nah, dalam tahap ini perusahaan akan mempublikasikan prospektus tadi yang isinya panjang itu beserta rangkuman prospektus, ya nanti saya kasih contohnya rangkuman prospektus.
ya, yang akan disiarkan pada media, surat kabar, dan lainnya sebagainya. Nah, karena sekarang IPO-nya lewat website eIPO, maka semuanya bisa diakses via eIPO. Ya, nanti mungkin di next video kita akan coba bahas gitu ya. Nanti prospektus itu ada di sana dan kita bisa akses. Nah, untuk berpartisipasi pada tahap ini, ya investor ya minimal sudah punya akun. Ya, RDN-nya sudah ada, sekuritasnya sudah jadi, sudah aktif, ya, dan tentunya dananya ada. Karena kan kita akan melakukan penginputan. Gitu ya, penginputannya di mana? Di website eIPO. Nah, dalam proses tahap book build ini, apabila investor mengikuti dalam tahap ini, maka disediakan rentang harga. Jadi, ketika tahap awal ini, perusahaan yang mau IPO akan kasih rentang. Misalnya saya mau IPO di harga 100 sampai 150. Nah, kita bisa bebas isi. Karena tujuan dari IPO ini, ya tujuannya ialah untuk mengumpulkan minat dari para investor untuk menentukan harga final atau fixed price yang nanti akan ditetapkan di harga atau di tahap selanjutnya, yaitu di penawaran umum. Jadi, tahap awal ini untuk ibaratnya mengsurvei kira-kira investor itu minatnya IPO perusahaan ini di harga berapa sih? Makanya dikasih rentang, dan biasa rentangnya nggak jauh-jauh. Ya 100, 120, 100, 150, 200, 250, dan sebagainya. Itu balik lagi tergantung referensi dari underwriter-nya dan juga kesepakatan dari investornya. Gitu. Ya, nah lalu kita akan lanjut masuk ke tahap yang kedua. Ya, jadi setelah book build selesai, biasanya 1-2 minggu aja. Nah, perusahaan akan lanjut ke yang namanya tahap penawaran umum. Oh ya, for information, detail-detail tanggal-tanggal ini tuh bisa diakses di website eIPO. Ya, jadi teman-teman bisa akses di sana, dan kalau ada penundaan, ya, dipospon, ditunda, atau delay, dan sebagainya, maka akan diupdate juga di IPO tersebut. Jadi misalnya contoh, di prospektus sudah disebutkan periode penawaran umumnya itu di tanggal 10 sampai 15 Januari. Bisa saja diperpanjang sampai 20 Januari dengan alasan data survei untuk minat investor belum terkumpul secara full. Ya, jadi bisa delay, bisa ditunda, bisa jadi batal. Jadi ada dulu Bank Fama ya kalau nggak salah itu juga batal. Jadi ya harus terus dipantau untuk di websitenya. Ketika sudah masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu penawaran umum, atau mungkin saya bisa bilang dengan istilah pooling, ya, maka ini adalah sebenarnya tahap akhir ya sebelum penjatahan dan refund dan at the end dia listing gitu ya. Nah, harga yang ditawarkan ini sudah harga final. Jadi misalnya contoh dari 100 dan 150, investor banyak yang tertarik ikut IPO PT FTA di 150 karena mungkin wah yakin nih perusahaannya akan bagus dan sebagainya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, maka harga yang listing pada saat hari pertama itu di opening harga 150. Nah, harga inilah yang kita gunakan untuk melakukan penginputan. Ya, misalnya saya mau masuk, misalnya harga fixnya 100, saya mau masuk 10 juta, maka saya inputnya berarti sekitar 1000 lot. Gitu ya. Jadi, harga ini ditetapkan dan ini sudah harga final. Gitu ya. Nah, jadi jika kita nggak mendapatkan, jadi ketika di website eIPO nanti status kita tidak mendapatkan penjatahan atau di istilahnya not allotment atau reject, ya, maka kita bisa ngikutin tahap penawaran umum. Jadi ini banyak juga pertanyaan nih yang disampaikan teman-teman. Om, saya kalau udah ikut dari awal book building atau penawaran umum, penawaran awal, saya bisa ikut lagi gak? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena ini satu proses. Jadi kalau Anda sudah ikut dari book build, ya Anda secara nggak langsung sudah pasti ikut penawaran umum. Gitu ya. Cuman kalau saya pribadi lebih suka ikutnya di pas penawaran umum aja. Jadi kita inputnya pas memang sudah keluar angka fix gitu ya. Dan kita bisa siapin uang di RDN itu nggak terlalu lama. Karena kalau teman-teman ikut dari book building, takutnya RDN kita, dana kita akan dipotong lebih cepat. Maka trikinya, ya salah satu trikinya, saya biasanya hari pertama, hari kedua penawaran umum saya baru input. Jadi kita bisa tradingin dulu lah uang di RDN kita, di porto kita bisa tradingin dulu tanpa harus ngestak karena kepotong. Jadi kita harus siapin dana dan dana itu nanti dipotong. Gitu. Tapi Om, saya nggak ikut book build, saya ikut penawaran umum aja bisa nggak? Bisa banget. Gitu ya. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya,
Om, kalau saya nggak dapat atau reject, nah kalau reject di penawaran awal, Anda bisa input ulang di penawaran umum. Dan harus diingat, investor hanya bisa melakukan 1 kali pemesanan per 1 sekuritas. Jadi misalnya kalau Anda mendaftarkan akun eIPO Anda dengan berbagai sekuritas yang Anda punya, maka per sekuritas cuma 1. Dan biasanya, misalnya Anda punya sekuritas A, B, C. Anda input 3-tiganya biasanya cuma 1 yang ke-approve atau disetujui dan Anda bisa dapat. Gitu. Ya, tidak jarang juga 2 sekuritas gold gitu ya. Tapi pada keseringan yang terjadi, realitanya saya coba pun saya cuma dapat cuma 1. Jadi saya input 2 dengan nama sekuritas yang nama ID yang sama gitu ya, FID yang berbeda tapi namanya sama, nama akunnya sama, saya cuma dapat 1. Salah satu sekuritas saya ke-reject. Gitu. Jadi ya pastikan 1 sekuritas aja ya, biar nggak ribet. Oke. Nah, setelah kita melakukan penawaran umum, nanti detailnya kita akan di email dan sebagainya, teman-teman bisa tinggal ikutin prosedurnya. Ya, maka tahap berikutnya ialah allotment. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi. Ya, jadi allotment ini ya ada 2 jenis istilah yang mungkin nanti muncul, ya mungkin teman-teman akan dengar. Istilah pertama ialah penjatahan tetap, atau mungkin teman-teman bisa sering dengar dengan kata fixed allotment, gitu ya. Yang kedua ialah penjatahan terpusat, ya, atau teman-teman bisa dengar sering dengar istilahnya adalah pooling allotment. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Nah, pertama fixed allotment. Penjatahan ini adalah ketika si underwriter itu melakukan penjatahan sesuai dengan lot yang dipesan oleh investor. Nah, jadi kita bisa request nih. Cuman memang biasanya ditujukan dan ditawarkan kepada investor-investor yang nominal portonya besar. Kita kalau yang ecek-ecek biasanya sih tidak ditawarin biasanya. Ya. Nah, lalu syarat berikutnya ialah si perusahaan sekuritas ini harus merupakan underwriter-nya. Jadi contoh, saya misalnya pakai Mirae Asset, kodenya YP. Nah, kalau si YP ini, si Mirae Asset ini merupakan underwriter dari perusahaan yang akan IPO, misalnya PT STA, underwriter-nya si YP. Maka saya selaku nasabah, saya akan diinfokan, bisa by email, bisa by WA, dan sebagainya, untuk ditawarin fixed allotment. Bapak, Ibu mau mau ikut fixed allotment nggak? Ya, nah yang namanya fix, maka jumlahnya sudah ditetapin. Contoh, misalnya saya input 1M, saya bisa dapat 20% ya. Nah, itu sudah ditetapin. Jadi kita udah tahu dari 1M yang kita input, kita dapat 200 juta. Dan untuk tahap lebih lanjut, itu bisa dinegosiasi dengan manajer sekuritasnya. Ya, itu tahap lebih lanjut lah ya. Dimana kalau investor-investor besar, itu bisa nego bahkan bisa dapat 50% dan sebagainya. Yang mana kalau nanti di allotment yang satu lagi, di pooling allotment, itu dapatnya sesuai proporsi dan biasanya dapatnya dikit. Jadi keunggulan fixed allotment, pertama ya kita dapat sahamnya lebih banyak. Apalagi saham-saham yang dapat warrant gitu ya. Misalnya Anda dapat 200 juta atau 10.000 lot, 5.000 lot, Anda dapat misalnya warrantnya rasio 2:1, Anda dapat 2.500 lot. Itu profitnya udah profit yang luar biasa banget. Makanya memang dari dulu IPO ini menarik banget untuk mendapatkan profit yang instan. Ya, meskipun kita harus analisa lebih jauh tentunya ya. Nah, cuman syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya Anda sekuritasnya Indo Premier, ya Anda tidak bisa fixed allotment. Dan tidak semua itu melakukan yang namanya fixed allotment. Jadi ada sekuritas misalnya nih saya pakai YP, Mirae Asset misalnya. Ya. Terus IPO-nya underwriter-nya YP. Kalau perusahaannya tidak mau melakukan sistem fixed allotment, ya kita nggak bisa. Lalu yang kedua, biasa fixed allotment dikenakan charge. Ya biasa lah ya, ada sedikit bukan denda, ada sedikit bunga gitu ya, atau fee komisi broker karena kita melakukan fixed allotment. Jadi misalnya bayar 1% atau 2% dari total yang kita input, nah itu uangnya untuk ke broker, tapi kita dapat fixed allotment. Gitu. Jadi plus minus. Cuman kalau fixed allotment, kalau Anda yakin perusahaannya itu bagus, IPO-nya, ya itu bisa dicoba karena lebih menguntungkan daripada yang pooling allotment biasanya. Nah, lalu kita masuk ke pooling allotment atau penjatahan terpusat. Nah, ini adalah jenis penjatahan
yang dimana dia hitung semua dari berbagai sekuritas investor digabung, lalu dibagi rata dengan sesuai proporsi yang sudah ditetapkan. Itu ada detailnya, itu ada prosedurnya, ada ketetapannya gitu ya, yang ditetapkan, yang sudah diserahkan kepada OJK dan BI pada tahap awal IPO. Nah, jadi pada intinya ya kita tinggal terima aja proporsi rata. Ya biasanya pembagiannya rata tuh. Kalau misalnya saya dapat 5%, ya kurang lebih teman-teman yang lain juga dapat 5%, 6% dari lot yang kita input. Kalau dapat rata-rata 10%, 20%, ya kurang lebih semua sama. Gitu. Ya, dan nah lanjut lagi nih, ya menghubungkan dengan topik yang tadi, undersubscribe dan oversubscribe. Kalau undersubscribe, tadi kan undersubscribe terjadi ketika yang diterbitkan dengan jumlah yang dibeli lebih gede yang diterbitkan. Ya ternyata minat investor cuma beli 500.000. Maka semuanya dapat 100%. Ya, yang fixed allotment dapat 100%, yang pooling dapat 100%. Gitu. Ya, kalau undersubscribe. Nah, kalau terjadi undersubscribe, itu contohnya kayak tadi GTS itu. Yang saya ceritakan terjadi undersubscribe, semua dapat 100%. Yang mana dalam prakteknya saya melihat emiten yang undersubscribe itu dalam tanda kutip IPO-nya akan sangat buruk sekali. Dari sisi pergerakan harga tentunya ya. Nah, lalu kalau dia oversubscribe, seperti tadi misalnya contoh ADMR atau beberapa hampir semua IPO oversubscribe tentunya, ya maka kita tidak dapat 100%. Nah, ini keuntungan tadi fixed allotment yang mana dapat lot yang lebih pasti. Apalagi kalau emiten-emiten yang ada warannya, itu biasanya kita cuma dapat persentase kecil sekali. Kita input misalnya 1000 lot, kita misalnya cuma dapat 5-10%. Jadi cuma dapat 100 lot aja. Gitu. Jadi pooling allotment dan fixed allotment ini dua hal yang harus kita ketahui biar kita tidak salah kaprah. Ya siapa tahu perusahaan sekuritas teman-teman perusahaannya sering menjadi underwriter, itu bisa jadi keuntungan tersendiri untuk teman-teman mau coba ikut saham-saham IPO. Oke, setelah proses penjahatan selesai, ya masuk ke tahap berikutnya itu refund. Biasanya 1 hari setelahnya. Ya, nah mungkin jadi pertanyaan nih, Om, tadi kan oversubscribe. Ya kan, oversubscribe saya cuma dapat 10%. Nah, 90%-nya lagi kan dana saya sudah kepotong. Uangnya kemana? Gak usah khawatir. Ya, sisa dari pemesanan yang tidak dipenuhi itu akan kembalikan ke porto teman-teman. Atau KRD teman-teman sesuai dengan ketentuan dari masing-masing sekuritas. Biasanya sih H+1 setelah penjatahan ya. Dan harus hari kerja. Kalau misalnya penjatahan akhirnya di hari Jumat, ya maka di hari Senin untuk refundnya. Tapi kadang ada beberapa kasus itu di hari Selasanya karena ya nggak tahu alasan sekuritas. Cuman dapat dipastikan harusnya 100% pasti balik. Kalau nggak balik ya Anda laporin aja sekuritasnya karena nggak benar gitu ya kalau sampai tidak dikembalikan. Oke, yang jelas di refund H+1, H+2 paling lambat. Nah, setelah refund H+1 berikutnya ya listing. Ya beserta waran kalau dia ada warannya. Nah, sisanya ya tinggal kita jual tergantung tujuan awal teman-teman. Kalau cuma mau trading ya bisa dijual di hari pertama, hari kedua. Kalau untuk invest ya Anda silakan keep sesuai dengan time frame yang sudah Anda tentukan. Gitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke kesimpulan akhir, teman-teman. Kita tadi sudah bahas basic-basic awal tentang IPO yang harus kita ketahui. Dan sekarang yang jadi pertanyaan ialah sebenarnya IPO ini apakah termasuk spekulasi atau judi? Atau sebenarnya ini nggak judi kok? Jawabannya bagi saya tergantung. Ya, bisa dikatakan tidak judi kalau kita benar-benar melakukan analisa secara komprehensif. Kita baca prospektusnya, kita baca tujuan IPO-nya, ya nanti akan kita bahas di video part 2. Ya, kalau kita melakukan analisa-analisa untuk meminimalisir risiko, ya, meminimalisir risiko kita nggak beli kucing dalam karung, itu tidak judi. Tapi akan menjadi judi kalau kita beli hanya semata-mata ikut pom-pom orang, kita ikut-ikutan teman, ya, lalu kita mengasumsikan semua IPO bisa profit instan, bisa multi-bagger, tanpa kita harus analisa, yaitu saya bisa bilang spekulasi atau judi. So, ya judi atau enggak, tergantung dari teman-teman sendiri, apakah teman-teman melakukan analisa atau tidak. Oke, so, jadi akhir kata, begitulah kurang lebih penjelasan hari ini tentang IPO.
bersama saya Om Silent. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan seputar IPO yang mungkin saya tidak bisa bahas secara detail di video ini ataupun di video part 2, teman-teman bisa chat di kolom komentar di video ini, saya dan tim akan balas secepatnya. Ya, dan atau teman-teman mau request next topic untuk pembahasan di YouTube channel ini, teman-teman juga bisa request di kolom komentar ini. Gitu ya, saya tutup. See you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.